Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin tanggal 10 April tahun 2023. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 14 dilanjutkan dengan ayat 22 sampai 32. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah." Sebab itu, hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram, sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu, ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa Dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 28 ayat 8 sampai 15. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat Aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah keberanian mewartakan perjumpaan dengan Tuhan yang bangkit. Pada hari-hari ini, umat beriman Kristiani masih berada dalam masa Paskah. Gereja mengajak umat beriman Kristiani untuk mengalami kedalaman makna kebangkitan Tuhan. Kebangkitan Tuhan itulah yang menentukan nasib keselamatan hidup manusia. Oleh karena itu, peristiwa kebangkitan Tuhan mestinya direnungkan secara mendalam dan perlu diwartakan secara berbobot. Injil hari ini berkisah tentang semangat dan keberanian untuk mewartakan kebangkitan Tuhan. Hal itu justru pertama-tama nampak dalam diri orang-orang kecil, sederhana, pendosa, yang dianggap lemah, yang ditolak dan tidak dianggap berarti dalam kehidupan umum. Mereka itu adalah Maria Magdalena dan beberapa Maria yang lain. Biarpun masih dihantui oleh rasa takut akan orang Yahudi, mereka justru menunjukkan semangat dan keberanian untuk mencari Tuhan di makam. Paskah bagi orang-orang kecil ini adalah pengalaman perjumpaan batin dengan Tuhan yang bangkit, yang melibatkan seluruh diri mereka. Tuhan menemui mereka, berbicara,
mengeluarkan mereka dari guncangan ketakutan dan kebimbangan, dan menjadi sosok yang membuat mereka menjadi percaya diri, yakin, bersemangat, dan kembali berani. Mereka bahkan dengan berani menerima tugas dari Tuhan untuk memberitakan pengalaman perjumpaan dengan Dia itu kepada para rasul yang masih dalam ketakutan dan kebimbangan. Pengalaman perjumpaan pribadi dengan Tuhan mengubah total seluruh ketakutan dan menggantinya dengan sukacita dan keberanian untuk bersaksi. Saudara-saudariku terkasih, bacaan pertama dari Kisah Para Rasul juga menampilkan keberanian dan semangat murid-murid Kristus sendiri setelah mengetahui bahwa Ia sungguh bangkit. Hal itu nampak pada hari Pentakosta dalam diri para rasul dan Simon Petrus. Meninggalkan ketakutan, kebimbangan, dan keraguan yang sebelumnya menguasai mereka, Ia berani tampil di depan umum dan berkhotbah tentang identitas, kedudukan, misi, dan arah hidup Yesus Kristus berdasarkan pengalaman hidup bersama bertahun-tahun dengan Yesus Kristus sampai pada hari kematian dan kebangkitannya. Peristiwa perjumpaan dengan Tuhan yang bangkit menjadi api, motor, kekuatan, dan daya pengubah yang membalikan ketakutan dan keraguan dalam diri para rasul untuk berani tampil bersaksi tentang iman mereka akan Kristus. Kedua bacaan kitab suci hari ini memberikan pesan dan nasihat kepada kita bahwa keseriusan untuk merayakan Paskah atau kedalaman penghayatan peristiwa Paskah akan sangat menentukan perubahan sikap dan diri kita. Jika kita sungguh-sungguh mengalami perjumpaan rohani dengan Tuhan yang bangkit, akan terlihat keberanian, komitmen, niat-niat, dan sikap baru yang lebih berbobot untuk perubahan hidup ke arah yang lebih baik. Itulah cara kita mewartakan Tuhan yang bangkit. Semoga demikian. Amin.